demokrasi di Indonesia akan segera berlangsung dengan adanya Pilkada serentak 2024 yang akan diselenggarakan di berbagai daerah. Namun kali ini yang berbeda adalah upaya yang lebih besar untuk menjadikan pilkada yang semakin inklusif, khususnya bagi para penyandang disabilitas. Upaya menciptakan pilkada yang ramah disabilitas sudah mulai terlihat di lapangan. Namun ada tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam memastikan kesiapan para petugas pemilihan. Ya, tentu hilangnya suara para pemilih penyandang disabilitas itu bagi saya persoalan yang serius, ya, yang fundamental. Konteksnya ketika para pemilih penyandang disabilitas tidak bisa menggunakan hak pilihnya, itu pertama-tama yang harus ditunjuk sebagai penyebab adalah penyelenggara pemilu. Dalam hal ini ya KPU. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas mempunyai hak politik, hak memilih, hak dipilih, dan ada satu lagi ya saya lupa. Ini rupanya harusnya mulai dikulik-kulik nih lebih dalam lagi. Bagaimana tentang hak memilih? Apakah penyandang disabilitas di Indonesia sudah benar-benar dipikirkan mengenai pemenuhan hak dia dalam memilih? Itu satu. Dan hak dipilih, apakah sudah ada aturan tentang kuota penyandang disabilitas yang masuk ke lembaga seperti DPR, DPRD, DPD? Itu seharusnya mulai dipikirkan oleh pemerintah pusat. Penyandang disabilitas itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat kita dan keberadaannya, ya, termasuk eksistensi dan hak pilih politiknya itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 27 ayat 1, 28D, 28E, semuanya bicara tentang bagaimana tidak ada satu elemen dalam masyarakat pun yang dikecualikan, ya, oleh karena alasan apapun untuk kehilangan hak pilihnya. Pemilu bisa dikatakan sukses menurut saya sebagai seorang penyandang disabilitas adalah pemilu yang melibatkan semua warga yang mempunyai hak pilih. Melibatkan di sini adalah semua warga yang mempunyai hak pilih bisa datang ke TPS atau bisa mencoblos dengan jemput bola di rumah. Itu bisa dikatakan sukses. Jadi overall sebenarnya kalau ada fakta bahwa ada 20% penyandang disabilitas yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya bukan atas kemauan sendiri, ya tentu itu cacat yang tidak bisa ditolerir di dalam praktek kepemiluan di Indonesia. Jadi ini pemilu sekarang sudah mulai ramah disabilitas. Itu memang perjuangan teman-teman di KPU Pusat ya, teman-teman penyandang disabilitas di KPU Pusat sana. Ada satu kelompok, saya lupa namanya, itu mereka berulang kali mengadvokasi KPU sehingga KPU Pusat ya, sehingga sekarang sudah mulai ada perbaikan. Jadi kalau kita bicara aksesibilitas bagi teman-teman penyandang disabilitas, ini kita fasilitasi seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Kita bicara pertama, kalau misal di TPS, gitu kan, kita pengalaman di pemilu 2024, kita meminta teman-teman di jajaran kami di PPK, PPS, dalam hal membuat TPS untuk memperhatikan teman-teman disabilitas. Kan tadi disampaikan bahwa kita sudah melakukan pendataan, berikan keterangan jika di DPT tersebut, pada TPS tersebut ada teman disabilitas, ya kita sediakan. Misal ada kebutuhan menggunakan kursi roda, ya pastikan TPS-nya tidak berundak-undak yang kita lakukan. Kemudian kebutuhan ada menggunakan alat bantu tunanetra, ya kita sediakan di TPS tersebut. Nah,
kebutuhan-kebutuhan itu selalu kita koordinasikan dan pastikan kita menyediakan hal tersebut biar tidak ada permasalahan untuk teman-teman disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Langkah ini merupakan upaya untuk menjadikan pilkada lebih inklusif dan memastikan tidak ada satupun suara yang tertinggal. Dengan semakin banyak fasilitas yang ramah disabilitas dan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan kali ini akan meningkat. Demokrasi yang inklusif adalah demokrasi yang adil. Semua suara memiliki nilai yang sama, termasuk suara dari penyandang disabilitas. Mari kita bersama-sama menciptakan pilkada yang ramah disabilitas dan mewujudkan demokrasi yang lebih baik untuk bersama.